Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali dengan saya Chandra ya. Seperti biasa hari ini hari Senin, tanggal 6 Maret 2023. Waktunya kita bahas ya IHSG, sektoral dan saham-saham yang kira-kira menarik di minggu ini sampai mungkin minggu depan ya. Ya, sebelumnya kita mulai dari IHSG dulu. Ya, so far sampai sekarang IHSG masih sideways di range kotak ini ya, kotak ini dan eh, sayangnya hari ini ada pantulan ya, sempat ada pantulan ya sih, sempat naik kenceng gitu ya. Tadi kalau saya cek 0,4% sampai 0,5%. Cuman sayangnya closingannya dibanting. Artinya eh, penjualnya atau seller itu lebih dominan di beberapa minggu terakhir. Dan kalau dicek ya, kita cek selama 1 minggu terakhir itu asing udah mulai net sell. Ya, asing udah mulai net sell dan net sell-nya cukup lumayan ya. Kalau saya perhatiin itu net sell-nya cukup lumayan, terutama di saham-saham Big Bang. Ya, jadi ya sekali lagi saya bilang sayangnya ya karena asingnya net sell, kondisinya seperti ini. Jadi bisa saya bilang ada potensi bisa bikin new low. Artinya ya support yang di sini sebelumnya ini akan dijebolin dan akan potensi turun sini. Atau malah mungkin bisa aja turun sampai sini. Ya, semua ini tergantung dari saham-saham eh, blue chip ya, saham-saham blue chip atau Big Bang ya. Ya, oke kita mulai bahas dari sektoralnya ya, sektor transportasi. Oke, sektor transportasi sebentar ya. Oke ya, sektor transportasi kemarin eh, mampu breakout MA 200 nih. Mampu breakout MA 200 tapi belum mampu lewat dari garis orange. Ya, padahal kalau udah lewat garis orange ini sangat potensi lanjut lagi naik sampai ke garis orange yang atas ini. Ya, tapi sayangnya eh, apa? Balik lagi ke bawah MA 200 dan kalau saya lihat ini sangat potensi bisa turun sampai sini lagi gitu. Ya. Jadi agak-agak rawan untuk sektor transportasi. Nah, sebenarnya kalau saya cek, ya ini yang bikin turun tuh lebih ke saham Temas, ya. Yang Temas yang eh, so far dia memang punya market cap yang paling besar di sektor transportasi ini, ya. Eh, ya karena ini juga naiknya udah cukup banyak ya. Sedangkan kalau SMDR sebagai nomor 2 di market cap, ya secara market cap itu sudah turun dalam ya. Oleh karena itu tadi kita mulai ada rekomen untuk SMDR ya. Bukan cuman dari sisi teknikalnya aja yang cukup bagus ya, yaitu di sini ya. Apa namanya? Ya, dia potensi breakout sideways gitu ya. Rank sideways-nya ya bukan cuman ini, tapi ada potensi atau bukan ada potensi ya. Sangat besar kemungkinannya itu laporan keuangannya bakalan bagus ya. Laporan keuangan SMDR tuh kemungkinan besar bakalan bagus ya, karena waktu sebelum-sebelum tahun-tahun sebelumnya kan batu bara lagi ngehits ya. Ya batu bara lagi ngehits dan
SMDR salah satu saham yang diuntungkan juga dengan ngehitsnya saham-saham batu bara ya. Jadi mau nggak mau secara nggak langsung saham SMDR ini akan memperoleh laba yang cukup fantastis dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, dan ada potensi bagi dividen juga meskipun bagi dividennya itu nggak akan seberapa ya dibandingin saham-saham batu baranya seperti itu ya. Terus berikutnya ini ada ASA ya. Oke, ASA ya. Hari ini candle udah cukup bagus hijau ya. Eh, Kalau besok bisa hijau lagi atau nggak bikin new low itu udah cukup oke. Tapi kalau besok bikin new low itu otomatis kita akan sell dulu ya. Ya, artinya dia ada potensi bisa aja turun sampai sini lagi ya, 700-an lagi gitu. Ya. Eh, ini ASA sebagai market cap peringkat ketiga ya dari sektor transportasi. Oke, terus kita masih ada WH ya, yang masih di sini-sini aja ya. Terus ada Jaya juga yang udah sebentar lagi harusnya harusnya ini bisa breakout MA 200 ya. Oke, itu mungkin untuk sektor transportasi ya. Sekarang kita pindah ke sektor berikutnya yaitu sektor teknologi. Nah, di sektor teknologi ini yang lalu-lalu ya, sideways di breakout, turun, nguji area support ya, yang sebelumnya jadi resisten di sini, sekarang jadi support dan dia rebound. Nah, ini sideways terus. Nah, ini kalau menurut saya sih ini tanda-tanda agak rawan nih. Tanda-tanda dia bisa potensi turun lagi ke dalam sini. Ya, masuk lagi ke 5.000. Cuman sampai sekarang belum kelihatan. Ya, kenapa? Karena gotonya masih cukup bertahan ya. Gotonya masih cukup bertahan di atas gitu. Nah, ya karena gotonya masih cukup bertahan di atas ya, dia belum masuk ke dalam 5.000 tadi ya kotak merah. Tapi kalau gotonya udah mulai turun itu udah siap-siap. Nah, untuk goto sendiri ini ada potensi bikin pola cup and handle ya. Nah, cuman kita akan lihat dulu nih 1-2 hari lagi apakah dia bisa menahan penurunan dari penurunan dari saham-saham Big Bang atau enggak gitu ya. Kalau bisa ya kemungkinan kita akan masuk gitu ya. Tapi sebelumnya kita udah pernah masuk ke MTech ya yang kemarin udah kita rekom eh, ya udah kita rekom dan ternyata dia masih bikin nyulau ya. Artinya nih kalau besok dia nggak rebound kita akan sell dulu ya. Ini potensi turun sampai 800 kalau seperti ini ya. Kalau besok masih turun lagi turun target koreksi sampai 800. Terus di sektor teknologi ada apa lagi ya? Hmm, Rata-rata di sektor teknologi sih yang lain belum ada yang menarik lagi ya. Jadi kemungkinan kita akan pindah aja langsung ke sektor berikutnya, sektor energi. Ya, di sektor energi ini so far masih bertahan di atas garis kuning ya. Ya meskipun kemarin di sini ada shooting star ya dan di sini candlenya merah tapi udah mulai ada perlawanan. Ya, ya syukur-syukur dia masih bisa naik dulu lah sekali lagi gitu ya. Naik sekali lagi bisa sampai sini atau seperti apa ya kita nggak tahu. Cuman di sini saya mau mention lagi-lagi mention ke saham-saham batu bara ya. PTBA yang udah kita jual di harga kalau nggak salah di sini
Iya kalau nggak salah jualnya di sini ya, jual di sini terus besokannya nggak kemana-mana. Tadi sempat turun tapi balik lagi. Ya ini PTBA ya kita akan nunggu di sekitar 3,5-an kalau dikasih. Ya kita mudah-mudahan sih dikasih. Karena ini kan juga ada gap ya. Gapnya 3680. Ya, ya minimal atau maksimal masuknya di area gap sih. Ya mudah-mudahan bisa lebih rendah lagi di 3,5-an gitu ya. Ini so far sesuai prediksi ya, laporan keuangan PTBA Adaro bagus. Tinggal masalah bagi dividennya kapan nih? Ya, kapan, berapa besar? Yaitu tergantung dari RUPS. Jadi kita harus pantau jadwal-jadwal RUPS untuk saham-saham batubara ya. Kalau bisa sebelum 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya udah masuk lagi nih ke saham-saham PTBA gitu ya. Kalau Adaro kan kita masih pegang. Ya, meskipun sebenarnya saya lebih prefer ke PTBA, tapi kemarin saya sempat bilang PTBA boleh jualan dulu, pindah ke Adaro ataupun Indi gitu ya. Dan so far Adaro-nya kemarin udah sempat naik ya di sini pas keluar laporan keuangan. Nah, hari ini koreksi cukup lumayan ya. Meskipun volumenya mulai mengecil. Ya, hari ini koreksi cukup lumayan karena ada berita rating ratingnya Adaro diturunin kalau nggak salah. Ya, jadi ya wajar sih karena rata-rata perusahaan di luar negeri itu perusahaan asing nggak terlalu suka saham batu bara doang ya, kecuali Adaro udah mulai ada diversifikasi ke kendaraan listrik ya. Nah, kalau yang kemarin ikut jualan PTBA terus saya bilang pindah ke Adaro dan ataupun Indi, nah terus terang saya pindahnya ke Indi, bukan ke Adaronya tapi saya pindahnya ke Indi ya, meskipun Indinya juga ikutan turun sih ya. Cuman ini so far sampai sekarang belum keluar laporan keuangan ya. Jadi harapan saya dalam waktu dekat bisa keluar laporan keuangan, hasilnya bagus, harga sahamnya naik. Seperti itu. Ya, Doit pun eh, kemarin udah sempat 310 ya. Ya udah sempat breakout, tapi sayang hari ini candlenya merah gitu ya. Nah, ini kalau besok bisa balik lagi, bakalan cakep sih. Ya, bakalan cakep gitu. Ini pola double bottomnya harusnya bisa confirm sih. Oke, terus di sektor energi kita juga ada Elsa ya. Ya, Elsa ini juga laporan keuangannya bagus, ya, laporan keuangannya bagus. Cuman nih kenaikan sahamnya tidak didukung dengan volume nih, ya. Harga sahamnya naik, volumenya menurun. Nah, ini agak was-was nih. Kalau dia nggak bisa breakout 340, ya ini ada potensi sideways dulu atau malah koreksi dulu ya. Balik lagi ke 326 gitu ya. Yang jelas kalau view saya sih untuk minyak, harga minyak harusnya bisa naik ya di atas 80-an. Artinya apa? Artinya BBM potensi naik. Ya, BBM potensi naik, inflasi naik, ya sahamnya turun. IHSG, sorry, IHSG-nya turun. Nah, terus di sektor ini sebenarnya ada yang menarik yaitu Soci ya. Soci ini di hari ini ya, ini akumulasi lumayan ya. Pada saat naik ini akumulasinya lumayan. Di sini pun masih akumulasi sedikit. Nah, cuman kebiasaannya Soci itu dia suka bikin ekor di atas. Makanya saya nggak terlalu suka Soci gitu ya. Eh, jadi saya nggak, memang nggak rekom ini gitu. Saya rekomnya tadi yang SMDR gitu. Ya meskipun secara sektoral
dibedain ya. SMDR itu di transportasi, SOCI-nya di sini gitu, di sektor energi. Tapi tetap saya pilihnya SMDR, bukan di SOCI-nya. Terus Bull, ya ini potensinya, oh sorry, ini suspend ya. Ini suspend. Nggak tahu kenapa ini. Sebenarnya ini potensi bikin double bottom. Jadi ini menarik kalau harga sahamnya turun sampai 100-an lagi. Ini boleh dipantau nih. Terus saham favorit batubara lapis 3 itu call. Ya, tumben nih bukan bumi ya karena bumi view saya agak kurang bagus dan ternyata memang benar ya. Nanti kita bahas. Oke, ini call ya, cup and handle naik balik. Nah, sekarang dia lagi sideways. Kalau dia bisa bertahan di atas ini itu masih bagus. Tapi kalau udah enggak ya potensi turun lagi nih sampai sini. Ya, bahaya. Ya, jadi kita harus lihat dalam minggu inilah harusnya udah akan kelihatan sih arahnya dia mau kemana gitu ya. Karena kalau weekly chartnya kan ini sideways tuh. Ya, kalau hari ini minggu ini candlenya dia bisa hijau itu udah bakalan bagus ke depan gitu ya. Jadi eh, so far sih so far masih oke. Ya, kenapa nggak ke bumi? Saham bumi dulu saham bumi favorit. Ya, ya karena jawabannya dia breakdown MA 200 ya. Dia punya histori kalau udah breakdown MA 200 tuh nggak bagus. Ya nih breakdown besokannya candle bagus rebound ya. Mana ya? Oh panjang. Pokoknya nanti cari sendiri lah historinya ya. Bisa dilihat sendiri lah historinya. Dia kalau udah breakdown MA 200 itu hawanya udah nggak bagus. Dan ini sebenarnya juga ada pola ya, Bapak Ibu ya. Ini polanya agak ngeri sih sebenarnya. Kalau dari pola sendiri ya, ini kan eh, support ya di sini ya. Nah, ini tuh ada pola tuh. Oh, apa nih? Descending triangle. Ya, pola descending triangle ini biasanya harganya akan turun sebesar dari tinggi ininya ya, yaitu 118 poin. 118 poin dari sini ya nggak mungkin 10 ya. Jadi paling 50 lagi gitu kan. Ngeri kan? Ya, itu kalau tercapai full 100% targetnya ya. Untuk kasarnya kita hitung 70% aja. Ya, artinya kurang lebih sekitar 70 poin dari 128. Ya, tetap 50. Ya, jadi hindarin dulu lah untuk sementara. Meskipun laporan keuangan bumi ini harusnya bakalan bagus. Ya, harusnya bakalan bagus, bakalan kelihatan banget recovery-nya gitu ya. Tapi ya nggak tahu kapan keluarnya gitu. So far sementara ini karena dia di bawah MA 200 ya udah biarin aja dulu dia turun. Ya, ya 90 sampai 100-an lah kita masuk lagi kayaknya masih oke lah ya. Terus, oh ya, saya mau ngingetin aja ya, ini sektor, sorry, saham-saham batu bara itu cuman bisa di hold sampai laporan keuangan. Kalau sahamnya nggak bagi dividen ya. Kalau yang bagi dividen bisa di hold sampai dividen. Ya, setelah itu saran saya mendingan keluar dulu deh, dibersihin dulu porto saham-saham batu baranya gitu. Clear posisi artinya nggak ada yang disimpan gitu. Karena eh,
dengan turunnya harga batu bara di tahun 2023 ini, ya otomatis laba mereka udah pasti turun gitu. Ya, pasti turun ya, tapi masih laba gitu. Bukan artinya rugi gitu. Terutama buat saham-saham yang nggak ada diversifikasi ke bisnis lain ya, seperti itu. Oke, kita pindah ke yang sektor lainnya. Indeks infrastruktur. Ya, di sektor infrastruktur so far masih sideways ya. So far masih sideways, tapi ini ada potensi bisa jadi strong downtrend. Ya, kita lihat Telkomnya. Ya, Telkomnya masih sideways ya. Telkomnya, Telkomnya masih sideways. Nah, ini eh, polanya apa namanya ascending triangle ya. Jadi selama dia kuat di atas garis biru diagonal ini ya, nah ini masih oke. Tapi kalau bisa sih breakout ya 4.000 ini supaya bisa lanjut naik ke atas. Terus telekomunikasi yang lain XCL udah kena cut loss ya kita ya. Dan kita belum masuk lagi. Cuman ini ada potensi dia bikin double bottom ya. Jadi masih dalam pantauan lah. Terus kalau isatnya malah jalan isatnya ya. Malah jalan. Cuman kita belum masuk ya isat ya. Kemarin sempat di sini mau masuk nungguin breakout, ternyata baru di sini breakoutnya, tapi volumenya agak kecil. Setelah di sini udah ketinggian, jadi nggak jadi masuk. Ya, terus untuk saham-saham konstruksi, ya karena waskitanya dibuka dengan ARB terus, ya alhasil nggak nggak sesuai dengan prediksi ya. Jadi kita nggak ada rekom sama sekali saham konstruksi BUMN. Terus saham tower-toweran juga nggak bagus. Oke, terus apa ya? Konstruksi belum ada yang menarik lagi sih. Coba lihat karya. Oke, untuk saham karya ini ada divergence ya. Kalau besok candlenya hijau cukup besar, ini akan ada divergence. Divergence-nya tuh ini ya, dia turun ke bawah, ini tuh dia naik ke atas. Ya, asalkan hijau ya besok. Tapi kalau besok nggak hijau, agak rawan. Ya, jadi besok nggak boleh bikin new low, tapi harus hijau. Minimal nutup gap. Nah, itu bagus. Dan sebenarnya ini area ini ya, area sideways-nya di sini. Ya kalau ini di breakdown lagi ya siap-siap nih balik lagi ke 80-an atau mungkin malah bisa 50. Ya, cuman kalau saya tanya ke yang teman saya itu boleh di hold kalau nyangkut. Ya, itu balik lagi ya. Percaya, berani, silakan gitu. Yang jelas saya sih nggak akan cut loss selama dia memang bilang masih bandarin ya karena saya kenal sama bandar yang gitu kalau nggak kenal ya nggak mau juga nggak berani gitu ya oke saham-saham yang lainnya belum dulu ya oh kita ada
Egi segala macam itu masih sideways ya. Jadi eh, apa namanya? Ya belum kena cut loss lah. Oke ya, jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya, industrial. Ya, di sektor industrial ini ada gap up ya. Ini gara-gara saham Astra atau UNTR kalau nggak salah. Ya, ya so far sih harusnya gapnya ditutup ya. Jadi ini harusnya turun dulu ke bawah, tutup gap, baru dia nanti naik lagi. Nah, untuk saham di sektor ini kita cuma punya Arna aja ya. Ya, yang so far masih sideways juga, nggak kemana-mana. Ini pokoknya tinggal nunggu ini aja, break atas atau break bawah. Udah selesai. Oke, terus kita lanjut ke sektor berikutnya, healthcare. Ya, sektor healthcare akhirnya sudah mulai akan turun gitu ya setelah strong bullish. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda dia ada potensi turun nih. Nah, kita adanya MPRDA aja. Ya, so far PRDA-nya harusnya kalau besok turun kena cut loss sih. Ya, kalau besok turun pasti akan kena cut loss. Oh, sorry, ada satu lagi ya, match. Ya, ini nggak kemana-mana ternyata ya. Sejak direkom harganya memang turun, tapi ya masih di situ-situ aja. Belum yang parah. Ya, pokoknya kalau udah di bawah 150, clear posisi. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, finance. Ya, sektor finance ini karena makin dekat sama MA 200 ya. Ini antara dia mau breakout atau mau breakdown ya. Jadi udah harus siap-siap sesuai dengan judul di tema hari ini IHSG siaga 3. Ya ini artinya kita udah harus siap-siap apakah IHSG bisa naik atau malah kan lebih cenderung turun. Kalau saya sih karena judulnya siaga 3 ya harusnya lebih cenderung ke turun. Ya, mungkin dalam minggu ini akan ada perubahan nih. Perubahan naik jadi dari siaga 3 ke siaga 2 atau dari siaga 3 malah turun ke siaga 4 gitu. Mungkin minggu ini gitu. Oke, terus secara sek apa persahamannya sih kalau untuk blue chipnya BBRI ya ini sesuai dengan prediksi ya dia nggak mampu melebihi dari 9 ribuan. Nah, kan udah deh head and shoulder jadi. Ya, kalau udah jadi breakdown, wah lumayan. 6 ribu lagi nih kalau dari pola. Ya, BBCA-nya seperti itu. BBRI-nya masih belum terlalu kelihatan sih. Cuman biasanya akan ngikutin nih. BBNI
Ya, BBNI-nya mungkin akan mendahului karena udah dekat-dekat MA 200 ya. Ini potensi turun di breakdown ya, ini udah siap-siap nih mungkin BBNI. Mandiri juga belum ya. Jadi yang belum tuh BBRI sama BMRI. Nah, di sektor ini kita ada BRIS. Ya, kita lihat BRIS-nya kayak gimana. Ya, so far BRIS-nya menurut saya sih masih cukup oke ya. Masih bisa bertahan di atas MA 200 terutama. Tuh, apalagi ini baru ditembus ya MA 200-nya oleh EMA yang kecil-kecil. Nah, jadi harusnya masih cukup oke ya. Tapi kalau untuk BPKP ya so far agak kurang oke ya. Agak kurang oke ya nggak tahu nih. Apakah dia mau bikin pola double bottom atau dia mau bikin pola cup and handle. Nah, itu kita masih belum terlalu kelihatan. Cuman ini udah harus hati-hati. Ternyata nggak sesuai dengan prediksi saya. Harusnya di sini tuh dia sideways, terus dia naik. Malah di breakdown kemarin. Jumat, hari ini breakdown lagi. Oke, terus kita ada agro juga. Ya, agronya so far akan ngikutin brief ya. Jadi nanti akan kelihatan arahnya kemana kalau briefnya udah mulai jalan. Terus grup Panin ya masih so far masih oke ya, hampir kena cut loss tapi untungnya dia rebound lagi ya. Jadi masih PNLF-nya masih oke ya. Tapi kalau minggu ini nggak bisa breakout MA 200 atau nggak bisa di atas MA 200 tuh udah lumayan parah artinya. Artinya udah siap-siap untung jualan atau maksudnya jualan dengan profit atau kena cut loss. Ya, itu ada di semua Panin Group. Terus IMAS IMJS-nya malah balik lagi ya, IMAS IMJS. Ya, tapi so far sih masih oke lah. Ya, masih oke. Kalau besok balik arah. Kalau besok masih turun, IMJS-nya mulai bahaya. Oke, pindah ke sektor berikutnya, basic material. Ya, basic material lagi-lagi gagal breakout MA 200 malah bikin new low ya. Nah, di sini tadi kita ada cut loss Antam. Ya, ini saya nggak tahu ada apa dengan Antam. Ya, apakah mungkin bandarnya takut harga emasnya turun duluan dibandingin harga Antam? Ya, maksudnya gimana? Ya, maksudnya ini kan 1 minggu kemarin begini ya, candlenya ya. Eh, ini kan yang minggu ini ya. Sedangkan chart emas kalau kita pindahin ke weekly chart gitu ya. Nah, weekly chart 1 minggu kemarin bagus, naik tinggi ya. Makanya kemarin minggu lalu kan kita rekom Antam. Ternyata selama 1 minggu nggak ada pergerakan. Padahal harga emasnya naik nih ya. Memang ini cenderung sideways gitu ya. Sideways-nya range-nya lumayan gitu. Cuman ya kan udah naik cukup lumayan gitu. Tapi harga emasnya sendiri, harga antamnya sendiri malah nggak naik gitu. Jadi kalau saya lihat ya ini ada potensi ya. Ini ya, dia bisa balik lagi turun loh sampai 1.600-an lagi. Atau malah mungkin lebih rendah. Balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya. Bisa ke mana nih? Balik lagi ke harga normal.
800 atau 1000 gitu. Ya, ini agak rawan. Ya, ini kalau bisa saya bikin, sorry, oke, ini pakai Ray. Nah, nah, ini berapa nih? Bisa 1200 atau mungkin malah bisa 1100 ya. Ini agak rawan gitu. Jadi ya kalau saya sih saranin clear dulu posisinya gitu dibanding nanti turun lebih dalam. Itu ya. Terus trio metal yang lain pun sama ya. Ya, trio metal yang lain juga sama, agak kurang bagus. Jadi waktu minggu lalu kita masuk dengan harapan itu bottom ya. Karena minggu lalu memang jadi bottom. Ternyata nggak ngefek ya ke harga antamnya gitu. Sama antamnya. Sedangkan harga emasnya memang bottom minggu lalu gitu ya. Untuk timah masih belum terlalu oke. Eh, terus apalagi namanya? Basic industri ya. Kertas-kertasan, ya kalau saya lihat sih masih belum ya. Seperti yang saya bilang minggu lalu, saham-saham kertas mungkin kita akan masuk di pertengahan tahun atau antara bulan 6 sampai bulan 8 lah kita akan masuk. Ya, nah di sini yang memungkinkan akan menarik itu adalah keras. Dari sisi laporan keuangan potensinya akan bagus. Ya, hari ini tadi sempat naik, cuman belum bisa lewatin MA 200, sorry, MA 60 ya, MA 60. Closing di atas MA 60 masih belum bisa, tapi saham-saham baja yang lain udah mulai kelihatan pergerakannya bagus. Oke, jadi itu ya untuk basic industri ya. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya, cyclical. Ya, so far di cyclical sektoralnya masih nggak kemana-mana, masih sideways ya. Tapi ini harus hati-hati karena ada potensi dia bisa turun juga ya. Ya, ngem- rata-rata sih kalau udah mau turun, memang biasa semua sektor ikutan turun. Ya, jadi harus mulai hati-hati. Eh, Sahamnya masih ada di SMA ya, nggak kemana-mana. Bosen saya, SMA-nya nggak kemana-mana. Abamari masih belum kelihatan tanda-tandanya. eh Dharma ya masih belum koreksi-koreksi. Ya ini kalau koreksi bakalan menarik, harus masuk nih nanti kalau ada koreksi. Ya berarti itu doang sih, nggak ada lagi. Ya kita pindah lagi aja ke sektor berikutnya ya. Non siklikal. Ya, sektor non siklikal ini juga sama ya, kayak healthcare, strong uptrend, tapi ini udah mulai melengkung-melengkung nih EMA-nya nih. Ya, jadi siap-siap atau waspada ya. Yang menarik Unilever, potensi menarik. Hari ini naik ya, hari ini naik. Cuman menarik tuh kalau harganya bisa turunan lagi. Karena saya nggak expect ini akan jadi
support yang sangat kuat gitu ya. Meskipun ini udah di garis dari lama ya. Expect-nya lebih di arah sekitar 3.700-an sini nih. Gitu. 37, 39 itu ekspektasi saya penurunan Unilever gitu. Tapi ternyata hari ini udah mulai mantul, volume cukup lumayan. Cuman saya memang belum cek eh, apa namanya yang ngebeliin siapa gitu ya di hari ini. Oh, asing ternyata yang ngebeliin. Lumayan. Asing net buy. Ya, hari ini baru hari ini asing mulai beli. Nah, untuk eh, saham-saham rokok juga cukup menarik sih. Cuman saya masih wait and see ya. Karena ini HMSP-nya udah mulai sideways, gudang garamnya, gudang garamnya sih cukup oke ya. Cuman nih nggak terlalu liquid ya. Jadi saya nggak terlalu rekom. BIM-nya masih cukup lumayan juga. Nah, terus di sektor ini eh, saya cukup menjagokan saham-saham CPO ya. Apa namanya? Masih menjagokan saham-saham CPO. Dan kalau kalau memang Bapak Ibu orang lama di market, dalam arti orang lama tuh sebelum COVID udah masuk ya sekitar sekitar 5 tahun sebelum COVID itu ya berarti 2015, 2016 gitu ya. Nah harusnya udah paham ya. Biasanya pergerakan saham itu kalau misalkan eh, blue chip di sektor finansialnya turun gitu ya, Big Bang-nya turun. Nah, biasa yang menahan pergerakan, sorry, menahan penurunan IHSG itu adalah sektor CPO, saham-saham CPO atau saham-saham batubara gitu. Ya, jadi saya memang masih mengandalkan saham-saham CPO itu ada potensi untuk naik ya, terutama kalau misalnya kita buka trading ekonomik ya, terus masuk ke komoditis. Nah, cari palm oil di sini. Nah, ini harganya sudah mendekati area resisten atau neckline ya. Jadi ini sangat-sangat potensi untuk breakout dengan pola inverse head and shoulder yang waktu minggu lalu saya bahas gitu ya. Jadi saham-saham CPO masih akan jadi favorit di sektor non cyclical ini. Ya, jangan lupa eh, jagoan saya Gosco. Gosco tuh masuk ke yang third liner ya, Gosco. Second linernya TAPG. First linernya LSIP ya. Jadi jagoan emiten jagoan atau emiten favorit di sektor CPO tadi first linernya LSIP, second liner TAPG, third linernya Gosco. Ya, kita akan lihat di 1-2 bulan ini ya, apakah bisa sesuai dengan harapan atau enggak. Oke, kita pindah lagi ke sektor yang lain ya. Karena saham yang di sektor basic itu rata-rata udah banyak yang naik ataupun ayam-ayaman yang masih turun. Properti. Nah, so far properti ini ada potensi untuk breakdown MA2. Sorry, balik lagi ke strong downtrend ya. Karena setelah eh, dia di sini balik naik ke atas,
dia nggak mampu lewat MA 200 dan malah turun lagi gitu ya. Ya mau nggak mau nih sektor properti kelihatannya harus mulai dibersihin dulu sedikit gitu ya. Terus ada saham yang menarik itu ini Enzia. Hari ini sempat ARA ya. Kita akan cek minggu ini apakah dia eh, sampai akhir minggu ini dia masih bisa naik atau enggak. Kalau iya, minggu depan udah mulai bagus ya. Tapi kemungkinan kita akan mulai masuk dikit-dikit sih. Ya, saham sektor ayam-ayaman ini eh, rata-rata harga sahamnya turun karena laporan keuangannya kurang bagus sih. Ya kayak Java, laporan keuangannya nggak terlalu bagus. Tapi itu kan tahun lalu, ya tahun ini harusnya bakalan bagus. Ya, Cepin ini juga sama ya. Nah, saya sebenarnya lebih tertarik ke WMPP nih. Ya, hari apa ya? Saya udah mulai perhatiin WMPP. Lagi nungguin sinyal candle, ternyata belum muncul ya WMPP. Kenapa? Karena ini udah turun dalam, terus naik, terus dia turun. Nah, ini tanda-tanda nih, kan dia nggak bikin new low. Ya, tanda-tanda dia ada potensi untuk reversal gitu. Ya, cuman masih dipantau-pantau sih. Java juga menarik sih. Cuman mungkin di prediksi saya ini saham-saham ayam-ayam, saham ayam-ayaman itu akan ngehits mulai bulan, wah, mulai bulan puasa. Bulan puasa kan bulan ini. Mungkin di pertengahan ya. Pertengahan tuh kalau eh ya berarti mungkin akan di minggu depan nih mulai pada ramenya sama ayam-ayaman gitu. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan selain yang tadi sama ayam-ayaman? Oh, bisa masuk, ya bisa Pak kalau udah mulai ada sinyal-sinyal candle. Ya ini sih sebenarnya lumayan ya. Ada ekor gitu ya, volume cukup lumayan. Nah, cuman nih nunggu besok nih, kalau besok candlenya bisa hijau, itu udah mulai sinyal-sinyal. Ini jadi ada potensi bikin ini apa namanya bullish pregnant ya. Gitu. Ini bisa dipantau lah ayam-ayaman. Eh, Cepinnya sih belum terlalu kelihatan. Javanya lebih oke. Terus WMPP ya ini yang saya tadi ini. Mainnya juga masih belum terlalu oke ya. Mungkin antara WMPP atau WMUku kayaknya. WMU-nya ya sebenarnya WMU-nya agak kurang bagus sih. Kalau yang saya cek tuh pemegang sahamnya jualan sih di WMU ya. Jadi mending WMU mendingan ke WMPP-nya aja. Antam kenapa SL? Oke, Antam tuh SL tadi karena dia bikin new low. Ya, di sini kan kita masuk tuh sebenarnya pas area set base. Ya. Cuman karena hari ini bikin new low, volumenya biasa aja gitu ya, nggak yang tinggi banget, nggak yang rendah banget gitu standar. Dan di sini stokastiknya turun gitu. Terus minggu lalu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi, Pak. Ekspektasinya minggu lalu tuh kan jadi bottom. Ya, ini apa cat emas ya. Minggu lalu di sini jadi bottom benar. Karena ini kan dengan ada candle merah terus ada candle hijau setelahnya. Ini pola chart namanya bullish engulfing.
Ya harusnya eh, apa di sini artinya kan demand-nya kuat ya. Meskipun sekarang merah ya, karena masih hari pertama hari Senin. Tapi ekspektasi saya minggu ini akan ada kenaikan, meskipun nggak sebesar yang minggu kemarin gitu. Ya ini di cat emasnya. Nah, agak beda dengan Antam gitu. Antamnya di saat cat emasnya 1 minggu kemarin kencang naiknya, Antamnya malah nggak kemana-mana nih. Dan hari ini malah bikin new low gitu. Jadi menurut saya agak rawan gitu. Terutama kalau kita cek daily-nya, ini udah di bawah MA200 ya, di bawah MA200 eh, exponential moving average yang saya pakai ini udah mulai apa namanya? Motong ya, motong siap-siap motong ke bawah gitu. Artinya kan tren penurunannya baru dimulai nih secara moving average ya gitu. So, kita cut loss dulu karena view saya ada potensi sahamnya bisa turun sampai minimal di sini. Ya, tadi saya udah sempat bahas, sorry, sempat minimal di sini 1.500 1.600-an lagi. Ya, ini ada gap nih rasanya. 16.65. Iya, ini ada gap nih kayaknya. Oh, nggak ada deh. Di sini gapnya juga udah ketutup. Ya, nggak ada gap. Udah rapi semua. Gitu. Cuman ya intinya seperti itu sih. Ada malah ada potensi tahun ini untuk Antam. Kalau saya lihat di chart weekly, ini ada potensi bisa balik lagi, Pak. Sampai tadi tuh saya bilang 1.100 1.200. Jadi ini agak rawan sih. Ya, ini karena cat Antamnya seperti ini. Nah, dia bikin memang kalau weekly chart kita sebut pola ini adalah bullish flag ya. Cuman kan kita udah dekat-dekat sama sini tuh ya. Jadi ini ada potensi turun ke bawah. Ya saran saya sih kalau punya posisi ya siap-siap masih kalau masih nahan ya siap-siap ini sih turunnya cukup lumayan. Siap-siap turun cukup lumayan gitu. Jadi kalau intinya sih seperti ini. Karena COVID-nya sudah mulai mereda ya, semua akan balik lagi ke apa namanya ke kondisi semula ya, di mana saham Antam tuh dulu nggak harganya nggak semahal ini gitu ya, mungkin bisa lebih murah. Meskipun memang prospeknya masih bagus, tapi apa namanya harganya kan masih udah mahal gitu ya. Kayak tadi saham-saham apa namanya saham-saham ke sektor kesehatan gitu ya. Itu kan harga sahamnya udah tinggi semua gitu. Jadi ada potensi bisa balik lagi semua ke normal. Inco juga sama, Inco gitu. Ya, ini Inco juga sama. Justru ini ya, jadi gini, kalau kalau saya bilang atau mungkin saya pindahin aja ke cat monthly kali ya. Nah, nah di cat monthly ini lebih kelihatan. Ini di cat monthly ya, saya coret-coret pakai ini aja lah ya. Oke, ini high, ini lower high. Ya, cuman low-nya di sini kan sama nih kurang lebih. Ya, artinya apa? Artinya secara eh, nggak langsung bisa dibilang dia tuh lagi sideways loh. Sideways-nya range-nya lebar banget gitu kan. Saya kasih garis ini. Sideways-nya ya saya bisa bilang di sini gitu ya. Nah, di sini lah ya.
sorry. Ya, garis hijau sampai dengan garis biru ini. Gitu. Ini sideways-nya besar banget gitu. Cuman kan kondisinya sekarang ada di sini. Nah, ini harusnya bisa turun nih sampai 5 ribuan lagi. Harusnya gitu. Gimana dengan Antamnya kalau secara monthly? Nah, kita cek aja. Nah, monthly chart-nya Antam kelihatannya gimana? Kelihatannya kalau menurut saya ini sideways ya. Karena belum breakdown dari low-nya ya. Kalau udah breakdown berarti mulai masuk ke downtrend gitu. Ya, sementara ini kan di sini nih. Nah, ini masih bearish flag gitu. Ya, jadi sebenarnya metal-metalan yang minggu lalu saya cukup optimis. Sorry, bukan minggu lalu, mungkin 2 minggu lalu ya, saya bilang trio metal bakalan bagus, eh, bakalan bottom gitu. Ternyata karena harga emasnya udah naik tapi nggak didukung dengan pergerakan saham Antamnya, baik Antam maupun MDKA, MDKA juga sama ya. Ya, MDKA nih minggu lalu tuh, minggu lalu malah begini. Ini menurut saya agak rawan. Ya, seperti itu. Agak rawan. Ini bisa jadi ya, ini bisa jadi seperti ini. Eh, bisa jadi tuh gambarnya bisa jadi, sorry, oh, warna apa ya? Itu adalah ini. Bisa jadi seperti ini. Turun, naik, turun. Ya, karena ini kan MDK juga naiknya udah tinggi banget gitu. Ya, masa sih nggak ada potensi untuk apa namanya bikin pola seperti ini gitu. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau saya boleh bilang emas, cat emas, ya ini potensinya ini kan naik nih. Nah kemarin ada rejection nih 1 bulan. Nah ini juga sebenarnya potensi turun ke bawah potensinya. Ya cuman ini kan jangka ini ya apa namanya jangkanya panjang gitu. Mandi chart kan. Ya kalau yang harian sih ya masih ada bisa naik dulu lah gitu 1 minggu itu juga masih bisa naik dulu lah sebentar. Ya ini karena bulan kemarin seperti ini. Tapi ya tetap sih kita harus cek berkala ya cara cara apa namanya weekly chartnya gimana, daily chartnya gimana gitu. Ya seperti itu sih. Jadi sebenarnya trio metal dan MDKA ya jadi kurang bagus ya dengan kondisi sekarang gitu. Jadi kemungkinan besar akan balik lagi ke zaman sebelum COVID ya, di mana harga saham-saham tuh akan balik normal seperti dulu gitu ya. Antam dulu di 800-an gitu. Kimia Farma dulu di 1000-an. Ya, mungkin akan balik lagi. Ya, Kimia Farma sih udah balik ya, udah di 1000-an sekarang. Antamnya kan belum gitu. Terus sama apa lagi ya? Eh saya lupa sama ya batu baranya apa gitu. SCMA, Southwest, iya Pak, betul. SCMA-nya Southwest. Ya, Southwest masih di Southwest di sini. Nah, tinggal kalau dia keluar dari di bawah closing di bawah 194 siap-siap cut loss. Kenapa? Karena artinya
ini MA 200 sudah di atas, ya MA yang kecil ada di bawahnya gitu. Kalau udah closing di bawah 194, potensi lebih cenderung strong downtrend artinya. Tapi kalau dia bisa break 270, break MA 200, artinya dia masih bisa naik. Ya. Nah, kalau kita lihat di money chart, tuh, ya. Dulu kan berapa sih harga saham? Nggak setinggi sekarang kan, SMA. MTEK sih yang lebih kelihatan. Nih, MTEK. Tuh. Kan MTEK kencengnya dari kapan? Ini udah kelihatan MTEK udah mau balik lagi ke kondisi sebelum COVID. Gitu. Abamari juga ada potensi loh. Ya, Abamari duluan sempat ngehits ya. Abamari naik sampai 500-600. Ada potensi loh ini. Bisa balik lagi, seratusan lagi. Sorry, di bawah 100 malah nih Abamari. Sempat 50. Ya, jadi ya bersyukurlah yang memang punya mental trading. Bukan mental, maksudnya tradingnya tuh yang benar-benar kalau cut loss gitu. Kalau eh, enggak, kalau bukan yang harusnya cut loss masih di hold gitu ya. Itu nanti lama-lama numpuk saham-saham sampah gitu. Ya ini mari juga ada potensi karena udah lama nih dia nggak naik-naik ya. Jadi pertanyaan. Meskipun kalau saya eh, tanya laporan keuangan, kemungkinan besar ABA ini yang lebih bagus ya. Laporan keuangannya kemungkinan besar bakalan bagus gitu dibanding Marinya gitu. Cuman ya ada potensi kan, saya bilang ada potensi. Jadi ada kemungkinan ke sana. Nggak ada yang tahu sih. Nah, cuman pertanyaannya ini kan udah turun dalam nih. Masa sih nggak ada pantulan dulu sekali lagi gitu kan sebelum turun lebih dalam tuh ke 50? Harusnya sih ada. Cuman nggak tahu, belum kelihatan sinyalnya untuk Aba Mari. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, sudah. Oke, kalau gitu hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.